bersama Syekh Muhammad Yunan, pendakwah di Mentawai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdakwah di Mentawai sejak 2005. Mengasuh dan mendidik anak-anak Mentawai adalah oleh-olehnya. Anaba bisa? Anaba? Bisa. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Summa Alam najalil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linurja bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yanfa'u fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kana mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala saraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba. Rabbis wa kazzabu bi ayatina kizzaba akulla shay'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba. Innalil muttaqina faza hadaika wa a'naba wa qawa'iba atroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha aqaba wa fiha laqu wa la kizzaba jazaan min rabbika ta'an hisaba yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawaba zalikal yaumul haq faman sa'attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzalnakum azaban qariba yauma yanshurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya. Hai Kak Jis. Terima kasih ya. Nah, salam. Kita salurkan ya, seperti sekarang ini kita sedang membangun masjid di Siberut iya. di desa Makelo. Itu sekitar 8 jam dari kota Tua Pejat sekolah. Masih jauh lagi, jadi 8 jam lagi lebih keluar. Ini Mentawai ini kan salah satu kabupaten yang berada di Sumatera Barat ya. Ya. Artinya sebetulnya kalau kita lihat Sumatera Barat ini kan tradisi Islamnya itu sangat kuat. Betul. Lalu kenapa Mentawai menurut analisa saya nih, pengamatan saya, dia akhirnya tertinggal dari sisi pengislaman di Sumatera Barat itu, sehingga dia masih ada yang animisme itu. Ya mungkin kalau kita lihat kan sebenarnya begini, wilayah kita yang demikian beragamnya, pulau-pulau yang terluar itu begitu jauh, tidak semua orang mampu sampai ke sana, dan itu bukan misi pemerintah tetapi misi hanya pribadi. Jadi istilahnya kalau kita ingin berdakwah ini sebenarnya lebih banyak misi pribadi. Kita ingin mendapat rahmat Allah itu ya kita lakukan misi pribadi. Kalau misi pemerintah kita bicara ya itu silakanlah ya, Departemen Agama itu bukan kewenangan kita. Jadi memang
ya para dai, para sahabat-sahabat sekalian yang punya kesempatan dan kegigihan itulah ya. Kalau kita berbicara tentang uang pasti tidak ada cukupnya gitu. Nah, saya ingin tahu juga situasi dan kondisi lapangan di Mentawai itu. Saya kalau pergi ke Mentawai itu jalur yang dipergunakannya itu jalur apa yang dipergunakannya dan berapa lama itu perjalanan itu? Kalau Dari Sumatera Barat lah. dari Sumatera Barat ya, kita dari Jakarta ke Sumatera Barat, nah, sampai ke ada namanya pelabuhannya itu ada pelabuhan Sibungui, kemudian Pantai Air Manis ya, Pantai Padang, nggak jauh dari situ. Itu kita naik dari sana, kalau naik speedboat cepat itu sekitar 4 jam 5 jam. Speedboat cepat 4 jam. Ya. Ya, tapi kalau itu paling cepat 4 jam ya, kalau tidak ada ombak. Tapi kalau ada ombak itu selalu itu pulang lagi. Oh gitu. Ya. Walaupun misalnya udah 2 jam perjalanan, Hmm. pasti pulang lagi karena Oh gitu ya. nggak bisa Tantangan mengambil ya. Speedboat itu bisa dimuati berapa orang tuh? sekitar 200-an. Wah, besar berarti ya? Besar. Besar ya. Mungkin ada juga kapal yang melalui Bungus. Melalui Bungus itu kapal ya cukup besar lah, bisa membawa mobil. Iya. Ya, besar. Artinya Itu 1 malaman gitu. Artinya sekarang ini sesungguhnya mobilitas masyarakat Mentawai ya, dari Mentawai keluar Mentawai itu sudah cukup tinggi ya? Cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Baik, saya mau beralih kepada hal yang lainnya dari sisi tantangannya juga. Pengalaman saya, katakanlah mengislamkan seseorang yang sudah punya latar belakang keyakinan dan kepercayaan, walaupun yang nenek moyang, seberapa sulit sih tantangannya itu? Ya cukup sulit. Kenapa cukup sulitnya itu? Ketika memang mereka berkeinginan untuk masuk ke Islam, maka tantangannya kita harus menyediakan sarana dan prasarana beliau. Seperti misalnya perkampungan itu masuk misalnya 10 kakak, mereka minta supaya kita menyediakan sarana ibadahnya seperti masjid. Kemudian kalau dia ada yang meninggal, kita juga harus menyiapkan sarana prasarana kapan dan mengajarkan untuk bagaimana cara menyelenggarakan mayit, semua itu. Ya, alhamdulillah sampai hari ini itu berjalan saja. Ya kalau sarana dan prasarana atau mengajarkan hal-hal yang bersifatnya ritual keagamaan itu kan memang menjadi satu paket dakwah itu sendiri. Tapi apakah ada yang saya temui misalnya katakanlah oh saya mau nih bergabung di dalam Islam tetapi tolong cukupi kebutuhan saya atau gimana, mungkin ada nggak hal yang semacam itu? Ya alhamdulillah belum. Kita tidak mengarahkan mereka kepada hal-hal yang bersifat materi. Kita mengajarkan kepada mereka bagaimana Islam itu ila rahmatan lil alamin, memberikan kesejukan dan kenyamanan, memberikan gambaran bahwa kalau dia tidak telah tiada, dia akan masuk dalam surganya Allah. Ya itu dari sisi ajaran. Dari sisi ajaran dan para dai-dainya, ya kan. Tapi dari masyarakat pribumi Mentawai sendiri maksud saya, ada nggak semacam ungkapan seperti itu? Ya sampai hari ini sih belum ada yang seperti itu ya. Jadi yang ada itu adalah mereka punya anak, mereka tidak bisa menyekolahkan. Ya. Kalau kita memang punya kemampuan, ya kita bawalah ke Jakarta untuk dimasukin pesantren. Artinya dakwah yang dilakukan saya dan kawan-kawan itu murni yaitu penyebaran agama, dan kemudian masyarakat di sana juga murni menerimanya karena betul-betul katakanlah sesuai katakanlah kebutuhan
batinnya gitu kan untuk memeluk Islam. Nah, tapi juga memang tidak dinafikan bahwasanya dakwah itu juga membutuhkan support ya kan di bidang-bidang lainnya dalam hal sosial ekonomi. Begitu ya, Sir? Ya. Ya, tapi kita di sana ya bagaimana ya? Kita merasa keakraban gitu. Misalnya kita datang ke Tua Pejat itu kita punya masjid di sana. Iya. Kita bangun itu sejak 95. Sejak tahun 1995 itu kita telah bangun masjid namanya Assalam di pusat. Jadi begitu keluar dari dermaga langsung kita bertemu dengan masjid yang kita bangun. Kemudian di sana juga kita bangun juga semacam penginapan. Penginapan kalau penginapan kecil-kecil. Kalau ada yang mau balik yang datang atau pada yang membutuhkan ya boleh menginap di masjid dan seterusnya. Ini yang terakhir, Sir. Pengalaman saya berdakwah di daerah terluar di Indonesia ini itu sudah berapa lama, Sir? Ya sebenarnya sejak 95 kita sudah ke sana. 95 ya? 95, oh, luar biasa, udah lebih 30 tahun lebih ya. Ya, Jadi ya. suka dukanya sangat banyak kita Pak Daniel. Ada kita bawa semen, kadang-kadang karam. Ada kita bawa besi, karam. Ya seperti itulah. Suka dukanya. Ya, kami berharap ya kepada saudara-saudara kaum muslimin ya. Mungkin kita tidak menjadi manusia yang lebih mulia, tapi paling tidak kita punya impian membangun surga-surga kita di akhirat nanti adalah melalui masjid. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Sahabat, demikianlah bincang kami dengan Syekh Muhammad Yunan, seorang penggiat dakwah, seorang dai yang rela boleh dibilang setengah usianya itu didedikasikan untuk dakwah di daerah terluar, khususnya di daerah Mentawai yang kita ketahui memang daerah yang sangat terluar di wilayah Indonesia yang berada di ya boleh dibilang di Samudra Hindia, betul ya saya? Betul. Samudra Hindia. Jadi tantangan alam maupun tantangan sosial ekonominya juga memang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Jadi kami mengundang bila mana para sahabat ingin berempati dengan perjuangan dakwah ini, silakan berkunjung ke rumah Syekh Yunan yang berada di daerah mana ini, Syekh? Bakti Jaya. Daerah Bakti Jaya, Kecamatan Satu ya? Kecamatan Satu, Tangerang Selatan. Nah, begitulah sahabat, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Syekh. Saya boleh berkunjung sih nanti kapan-kapan dengan lain topik. Insya Allah, insya Allah. Baik, terima kasih.